Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikya Talententa Ramadan dengan nomor NIM 23314071111008 dari kelas T4E. Di sini saya akan eh, menyelesaikan dari project based learning 1, membuat video penjelasan tentang salah satu implementasi dari materi pertemuan 4, yaitu kriptografi. Di sini saya akan menjelaskan nanti yang dimana ada dari cara kerja algoritma kriptografi yang akan digunakan, apa, dan implementasi dari kriptografi tersebut, dan membuktikan bahwa dengan kriptografi data akan menjadi lebih aman. Di sini saya akan menjelaskan dari konsep teori kriptografi dulu aja. Jadi dari kriptografi sendiri itu pengertiannya teknik untuk mengamankan data dengan mengubahnya menjadi tidak terbaca. Jadi tujuan dari kriptografi adalah untuk menyembunyikan informasi rahasia dari akses pihak yang tidak berhak selama data berada dalam penyimpanan, pengiriman, atau pemrosesan. Yang dimana dari kriptografi sendiri, saya sudah menyimpulkan kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi dari pihak ketiga. Cuman ada penerima, pengirim, tanpa ada orang pihak ketiga dalam proses pengiriman informasi. Dan kriptografi adalah teknik untuk mengamankan data atau informasi dengan cara mengubahnya menjadi bentuk yang tidak bisa dibaca tanpa kunci atau proses tertentu. Tujuan utama dari kriptografi adalah menjaga kerahasiaan, confidentiality, integritas, integrity, keaslian, autotokensi. Jadi, eh, dari tujuan kriptografi sendiri seperti itu. Dan di sini ada enkripsi dan deskripsi. Jadi dari kriptografi sendiri awalnya yaitu plain text dan dikirim ke ciphertext. Datanya itu berupa enkripsi dan dari ciphertext menjadi deskripsi jadi plain text. Jadi sebuah deskripsi harus menggunakan sebuah kunci dan algoritma yang telah ditentukan. Algoritma kriptografi bekerja dengan mengubah data asli, plain text tadi, menjadi teks yang tidak bisa dibaca. Crypttext menggunakan teknik penyandian enkripsi. Data yang telah dienkripsi hanya bisa dikembalikan ke bentuk aslinya melalui proses dekripsi menggunakan kunci yang sesuai. Jadi, dari plain text ke cryptic ciphertext, yaitu datanya dienkripsi. Jika datanya dari ciphertext ke plain text, datanya ingin diubah menjadi deskripsi, harus menggunakan algoritma dan kunci yang sesuai dari awal yang tadi. Dan di sini algoritma kriptografi ada tiga, yaitu ada simetris, asimetris, dan hash. Dan di sini saya akan lanjut menjelaskan mengenai yang saya akan gunakan yaitu kriptografi hash, mengubah data menjadi bentuk lain yang tidak terbaca, tidak dapat dikembalikan data asal. Jadi dari kriptografi hash sendiri yaitu algoritma yang akan mengubah data input menjadi kode yang tidak terbaca dengan panjang yang tetap. Contohnya, jika saya eh, menuliskan inputan satu dan datanya menjadi hash, itu datanya tetap ke enkripsi sama aja kode panjangnya. Jika saya menginputkan datanya 10 ataupun 50, itu data hash enkripsinya sama saja panjangnya. Tujuannya untuk membuat data yang unik sebagai representasi data asli. Dan di sini saya akan menggunakan contohnya nanti mengimplementasikan menggunakan MD5. Kelebihan dari hash sendiri yaitu data tidak dapat dideskripsi. Jadi kalau misalnya enkripsi tadi dari data plain text mengubah datanya menggunakan kunci dan logika dan mengubahnya menjadi ciphertext dan dari ciphertext tersebut menggunakan kunci yang sama dengan logika yang telah ditentukan dan menghasilkan sebuah deskripsi teks yang datanya itu sama menjadi plain text. Contoh simpelnya jika saya eh, kuncinya itu ada pesannya satu dan kuncinya sama dan nanti ketika saya ingin membuka
enkripsi teksnya menggunakan kunci yang sama dan nanti satu hasil pesannya sama plain text. Tapi kalau misalnya hashing itu data yang dari plain text berubah menjadi hash function, menjadi hashed text. Data yang udah diubah tidak bisa dikembalikan lagi menjadi data yang awal. Jadi eh, datanya tersebut tidak bisa didapat di deskripsi. Nah, kekurangannya itu hasil hash akan sama dengan input data yang sama. Contohnya, jika saya eh, menginputkan eh, sebuah data teks dengan ingin mengubahnya menjadi hashtag dan orang lain menginputkan sama, misalnya contohnya 1 2 3 dan mengubahnya menjadi hashtag dan proses enkripsi tadi hashtag teksnya itu sama dengan inputan punya saya. Itu kekurangan dari hash MD5 dan cara menanggulanginya yaitu menggunakan eh, salt ini adalah nilai random atau unik yang ditambahkan ke dalam data sebelum sebelum di hash. Jadi ketika data pasportnya yang enkripsi tadi eh, saya sudah menentukan inputan unsurnya misalnya 1 2 3 dan datanya itu sebelum di hash saya akan menggunakan data yang unik, bisa di awal, di tengah ataupun di akhir karena terdapat nilai random atau unik di data, maka hasilnya juga akan unik berbeda-beda meski input datanya sama. Jadi ketika paspor awal saya misalnya seperti ini dan paspor ini punya orang lain, ketika nggak di salt, di hash di hash doang datanya akan sama seperti ini. Tapi kalau misalnya menggunakan salt, menggunakan data yang random ataupun unik, pertama inputan saya seperti ini, pasportnya khasnya, ya kan. Terus habis itu ketika saya menambahkan salt, menggabungkan pasport dengan salt akan menghasilkan eh, hash yang berbeda. Jadi untuk menanggulangi adanya terjadinya collection. Nah, kriptografi sendiri mengubah data menjadi nilai khas yang unik tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Digunakan untuk verifikasi integrasi data. Contoh algoritma yang akan saya gunakan nanti MD5. Kelebihannya tidak dapat diubah menjadi bentuk aslinya yang dimana ketika udah di plain text tidak bisa diubah enkripsi tersebut menjadikan sebuah deskripsi. Kekurangannya jika terjadinya serangan collision, hash yang sama bisa ditemukan untuk dua data yang berbeda. Jadi jika ada dua inputan yang sama, nanti bisa ditemukan dua data yang berbeda. Dengan seperti itu, nanti data kita bisa dilihat sama seperti orang lain. Dan collision terjadi ketika dua input yang berbeda menghasilkan nilai khas yang sama. Terus cara menanggulanginya yaitu menggunakan SAT untuk menghindari terjadinya collision data yang sama. SAT itu membuat password lebih aman dari serangan rainbow table. Oke, di sini saya sudah menjelaskan konsep teori yang dibahas dan di sini saya akan mengimplementasikan dari kriptografi khas sendiri dengan selanjutnya nanti akan membuktikan bahwa dengan kriptografi data menjadi lebih aman. Oke, mungkin langsung saja ke eh, pembuktian implementasi menggunakan khas sendiri. Nah, di sini ketika saya menggunakan eh, melakukan uji coba menggunakan login register pada user. Di sini saya akan menggunakan login register kepada user dan di sini saya akan menggunakan membuat pasport tanpa dienkripsi. Jadi pasportnya itu belum dienkripsi. Saya nih pasportnya masih belum dienkripsi. Saya akan mencoba terlebih dahulu. Dan untuk kodenya seperti ini. Jadi kodenya itu eh, daftar pos register, terus habis itu ini samain dengan table yang ada di dalam database. Table yang ada di dalam database yang ini. Terus habis itu eh, ini untuk ketika jika berhasil dia akan redirect ke halaman login. Tapi jika gagal, dia akan memunculkan sebuah alert di sini pasport itu pun register apa gagal. Nah, untuk loginnya
pasport belum di enkripsi. Nah, di login sendiri tuh sebenarnya nggak usah menggunakan fungsi enkripsi. Yang perlu itu cuma register. Dan di sini cek database. Eh, Memanggil select from user where username. Memanggil data ke dalam, menselect semua data yang ada dalam database. Terus habis itu di sini menggunakan pasport sekarang. Pasport, terus habis itu ada jika verifikasi pasport eh, benar, dia akan ke halaman home. Tapi kalau misalnya salah, pasport akan salah. Dan jika gagal, login pun gagal jika pasportnya tidak sama. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu pasportnya itu belum dienkripsi. Oke, kalau misalnya pasportnya belum dienkripsi, misalnya saya akan register terlebih dahulu dengan nama misalnya Rifki. Pasportnya Rifki, register. Oke, kita lihat database-nya. Nah, nama Rifki, username-nya, pasportnya Rifki itu belum dienkripsi. Ini eh, tidak aman karena nanti datanya itu tidak unik seperti ini. Dan bagaimana caranya menggunakan inskripsi tersebut? Kita akan menyalakan ini dan mengubahnya ini samakan seperti variabel ini. Terus di sini saya akan sedikit menjelaskan. Jadi ketika pasportnya verifikasi pasportnya itu benar, ketika login dia akan muncul ke halaman home. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mencoba menggunakan register terlebih dahulu. Misalnya namanya Adit. Adit register. Nah, di sini Adit login. Nah, berhasil login. Coba kita lihat. Nah, nama Adit ini pasportnya sudah dienkripsi. Yang dimana pasportnya ini akan lebih jauh lebih aman daripada sebelumnya seperti ini. Oke, jadi di sini misal tadi saya akan login dengan nama Rifki dan di sini Rifki. Ini tidak akan bisa. Nah, paspor salah. Karena paspor tersebut sudah dienkripsi. Paspor tersebut sudah dienkripsi yang ini. Dan langkah selanjutnya saya akan menjelaskan yang dimana kalau misalnya paspor ini tuh sebenarnya sudah aman, udah secara default itu udah aman dari eh, nilainya tuh udah unik. Nah, bagaimana jika keaslian tersebut ini ditambahkan lebih aman lagi menggunakan salt. Nah, di sini saya akan menggunakan contohnya salt. Nah, codingannya tuh seperti ini. Nah, ini codingannya. Jadi, ketika salt ini akan memberikan nilai random unik 16 angka, yang dimana pasportnya itu sebelum dihas akan ditambahkan sebuah salt, data random yang unik. Nah, jadi ketika pasportnya nanti sebelum dihas, pasportnya itu akan ditambahkan nilai unik yaitu salt. Nah, jadi ketika nanti sebelum login eh, paspor ditambah nilai salt sebelum di verify akan menjadi paspor yang eh, ada di dalam database. Jadi nanti ngebaca nih ada select from user where username. Nah, ini ambil salt dari database. Ambil salt dari database paspor yang baru. Oke, sekarang kita akan mencoba menggunakan salt. Contoh, kita register her menggunakan nilai ini saya menggunakan web yang berbeda lagi.
Saya menggunakan nama misalnya Maul. Maul register. Oke, ketika login Maul. Maul. Oke, login berhasil. Kita lihat database-nya. Nah, di sini Maul itu datanya, pasportnya sebelumnya sudah dihas. Pasportnya ini. Terus ditambahkan salt ini datanya agar untuk menanggulangi kesamaan input user yang sama. Jadi ketika menggunakan salt bisa ditaruh di random unik tengah, depan ataupun di belakang menghindari kesamaan terhadap pasport yang sudah dihas. Itu menggunakan salt. Eh, jadi mungkin materinya mana ya? Proses hash tersebut sendiri sistem itu tidak tahu paspor aslinya itu seperti apa. Jadi ketika eh, kan paspor tersebut tidak misalnya contohnya paspornya ABC dan paspornya itu di dalam database 123 dan paspornya ketika ngebaca sistemnya sistem itu tidak tahu kalau paspor awal itu seperti apa. Dia cuman mengenkripsikan kalau itu berupa data khas dan jadi kalau ketika kita menggunakan login menggunakan eh, ABC dan nanti di dalam database ngebacanya oh ABC ini benar datanya misalnya 123 dan ketika paspornya kita inputan lagi sama dia akan masuk ke login dan login itu pun berhasil. Nah, implementasi dari kriptografi tersebut, saya menggunakan hash, cara kerja algoritma kriptografi yang digunakan hash seperti tadi, dia merubah plain text menjadi hashed text dan tidak bisa merubahnya menjadi deskripsi. Dan kalau misalnya membuktikan bahwa dengan kriptografi data menjadi lebih aman. Menggunakan enkripsi hash, datanya akan menjadi lebih aman, tapi kekurangan hash, datanya akan menjadi ketika inputan unsur yang sama, misalnya 123 dengan inputan unsur yang lain 123, ketika di hash-hashnya sama, datanya akan kebuka ataupun kebocor. Tapi menggunakan salt, data yang unik, hash yang tadi, pasportnya akan ditambahkan menjadi jauh lebih aman dibandingkan hash yang sebelumnya. Jadi, eh, membuktikan bahwa dengan kriptografi data akan menjadi lebih aman. Sebelumnya, terima kasih. Begitu saja presentasi dari tugas Project Based Learning 1. Bila ada salah, mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.